Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Litigasi TV, channel yang membahas seputar hukum. Pada video kali ini, kami akan membahas berdiskusi tentang pasal 156A KUH Pidana dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Sahabat litigasi, kedua pasal tersebut tentang penodaan agama. Video kali ini saya bersama ahli hukum pidana, kemudian beliau juga sebagai ketua program studi ilmu hukum pada Universitas Pembangunan Pancabuni Medan. Beliau adalah Dr. Tengku Riza Zarjani, SHMH. Lagi sibuk apa nih Pak Riza ini? Biasa kita mengajar, ya, ada menulis jurnal. Ya. Bang Rija, ini kan pasal 156 tentang penodaan agama pada akhir-akhir ini begitu menyita perhatian kita. Apalagi pada akhir-akhir ini, berapa hari yang lalu lah kita bilang, ada dua yang ditetapkan oleh Mabes Polri sebagai tersangka, kemudian ditahan, yakni inisial MYW ya, satu lagi MK. Nah, ini ditetapkan dan dikenakan dengan tuduhan pasal 156A dan pasal 28A ayat 2 Undang-Undang ITE. Gimana pendapat dan pandangan Bang Riza kira-kira? Ya, khusus permasalahan KMK dan UYW, ya itu kita apresiasi sebagai bagian dari penegakan hukum lah oleh penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia. Tetapi ada hal yang perlu dicermati ya, terkait dengan kasus ini, bahwa permasalahan penodaan agama atau permasalahan penistaan agama ini dasar hukumnya pun muncul. Pasal 156 itu, 156A itu kan karena menyangkut soal perasaan publik, perasaan orang banyak, yaitu perasaan orang beragama kan gitu kan. Masyarakat kita Indonesia ini mayoritas beragama. Ya, ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Tentunya ketika disinggung tentang salah satu agama, tentunya penganutnya akan menimbulkan respon ya, beragam. Oleh karena itu, bagian dari penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia itu merupakan dalam rangka untuk katakanlah untuk menjaga ketertiban ya di dalam masyarakat, karena respon masyarakat itu kan bisa beragam. Nah, bisa beragam, bisa ya kalau dalam diapresiasi secara damai, bisa tentram kan gitu. Tapi kalau respon itu negatif, tentunya akan menimbulkan gejolak di dalam masyarakat. Kemudian kalau kita lihat ini kan penindakan lah kita bilang terhadap pelanggaran pasal 156A dan Undang-Undang ITE tersebut. Apakah pihak kepolisian tidak terlalu represif? Apakah tidak lebih baik untuk memilih dialog antar umat beragama? Sebenarnya semangat dasar hukum itu kan Undang-Undang PNPS itu ya, nomor 1 tahun 1965, di mana di situ ditambahkan pasal 156 menjadi 156A. Sebenarnya Undang-Undang PNPS ini kan, penetapan presiden ini sebagai dasar hukum ini, sebenarnya tidak, kalau kita cermati ya, isi pasal per pasalnya itu tidak langsung represif penegakan hukumnya. Kalau kita lihat dari sejarahnya, dari apanya kan gitu kan, dimana ketika bagian penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan ini kan ada kalau dulu waktu zaman Orde Lama, kemudian juga Orde Baru, ada dibentuk Bakor Pakem apa namanya itu ya. Yang di situ ada kejaksaan, ada perwakilan dari Majelis Ulama. Sebelum ada penegakan hukum dikaji dulu.
Nah, diteliti dulu. Bahkan diajak dialog kan begitu. Bahkan diajak dialog, ya kan? Nah, ketika misalnya dari hasil dari katakanlah apa tadi dialog tadi ataupun kajian tadi mengarah kepada pidana untuk penegakan, baru dia. Artinya ada kajian atau ada teguran ya terlebih dahulu. Betul. Bagi terduga lah yang bagi terduga pelakunya itu. Makanya lebih sebenarnya untuk upaya-upaya yang preventif ya daripada harus melakukan penegakan hukum secara tegas, pemenjaraan dan sebagainya ya. Betul. Kalau kita lihat pasal apa ini penodaan agama ini kan dia ada dua. Ada dua. Pertama menyangkut soal penafsiran dari agama yang menyimpang, menyimpang dari penafsiran pokok agama, kan begitu ya. Misalnya aliran sesat itu yang beberapa tindak seperti Lia Eden, kasus Lia Eden, Avatar kemarin kan. Nah itu kan apanya ya terduganya kan dipanggil, jadi tabayun bahasa agamanya kan, klarifikasi ini bagaimana segala macam. Nah dikaji oleh pihak-pihak yang tergabung di dalam apa itu kan itu. Nah hasilnya baru ada penindakan. Kalau diperingati dia tetap juga kekeh atau tetap keras dengan apanya itu pandangan dia soal apa itu kan pandangan keagamaan seperti itu, maka penegak hukum bisa melakukan tindakan represif. Kan begitu dia. Semangat undang-undang itu sebenarnya itu. PNPS itu semangatnya preventif sebenarnya ya. Semangatnya preventif sebenarnya. Kalau dari catatan kami dari tahun ke tahun jumlah kasus penodaan agama ini kan cukup meningkat gitu kan. Amatan ketika tahun 2016 itu ada 14 kasus. Termasuk kasus yang waktu itu terdakwanya adalah Basuki Cahayapurnama waktu itu gitu kan, Ahok gitu kan. Apakah penegakan hukum yang demikian represif ya tanda kutip ini dapat menyebabkan lebih lebar perbedaan, lebih lebar pandangan masyarakat atau katakanlah tanda kutip perpecahan antara umat beragama ini? Ya, memang sejak tahun 2016 itu, katakanlah kasus Ahok itu, ya ada membuat suatu katakanlah pembelahan gitu di dalam masyarakat kan gitu. Ya, apalagi kemudian setelah itu ada di baliknya itu peristiwa-peristiwa politik, ada pemilihan gubernur, kemudian ada pemilihan presiden. Ya, di satu sisi itu terkait atau tidak, tapi memang sejak itu membuat katakanlah hangat situasi kita ini, kondisi sosial politik dan juga keagamaan itu agak menghangat kan gitu kan. Nah itu makanya sebenarnya tujuan dari undang-undang PNPS ini tahun 1965 dilahirkan sebenarnya dalam rangka untuk pemeliharaan ketertiban masyarakat kan gitu. Semangatnya itu kalau kita lihat dari tujuan undang-undang ini. Maka sebenarnya lebih ditekankan di preventif itu ya. Preventif itu. Kemudian Bang Rija, apa kira-kira supaya masyarakat paham ini perbuatan-perbuatan atau pengertian dari penodaan agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 156A itu? Iya, kalau dia di dalam pasal 156A itu ya kan yang dikatakan dia penodaan atau kemudian sekarang istilahnya itu penistaan agama. Ya memang undang-undang ini dia umum. Ya, kalau orang mengatakan ini pasal karet ataupun bisa pasal sabu jagat. Kenapa? Semua tindakan ya apakah dengan kata-kata, apakah dengan mengungkap pikiran, dengan buku apa segala macam kan begitu kan? Yang di dalamnya itu ada mengungkapkan perasaan saja. Perasaan tidak senang terhadap salah satu agama, ya kan? Bukan hanya sekedar perkataan perasaan. Kemudian diungkapkan gitu atau yang menyinggung perasaan. Pertama perasaan agama, kemudian yang kedua perasaan umat beragama.
Oke. Agamanya sendiri disinggung, Oke. dan yang kedua umat beragamanya. Umatnya ya. Umat beragamanya. Oke. Nah, itu yang dikatakan dia pencemaran atau penodaan agama. Sekarang istilah juga berkembang menjadi penistaan agama ya. Nah, jadi perbuatannya bisa macam beragam. Nah, yang di dalam intinya itu adalah ada ungkapan yang menyinggung perasaan umat beragama atau menyinggung terhadap suatu agama. Oke. Kemudian pasal 156 seperti dikatakan Bang Riza tadi, mengungkapkan perasaan, kemudian mengungkapkan pikiran gitu. Apakah ada benturan atau pertentangan antara pasal 156 ini dengan kebebasan berpikir gitu nih? Saya ketika mempelajari tentang penodaan agama, memang ada beragam pendapat. Ya. Kalau dari sisi ahli hukum kita, seperti misalnya Profesor Bardana Wahyu Arif, perlu pasal ini, penodaan agama ini. Kenapa? Ada tujuan dari pasal ini. Tujuan itu ada pertama menjaga agamanya, kemudian yang kedua menjaga atau memelihara umat beragama, kemudian yang ketiga menjaga ketertiban umum. Itu kata Profesor Bardana Wahyu Arif. Tapi dalam pandangan katakanlah internasional, ya kan, atas nama hak asasi manusia, kebebasan berpikir, kebebasan pendapat, memang mengkritik pasal penodaan agama ini. Nah, dia mengkritik ini. Kenapa? Karena bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan berbicara, kebebasan berpikir sebagaimana diatur dalam Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Kan itu ada diatur. Tetapi ya itu kan katakan kita ini kan negara timur. Negara timur. Nah, prinsip kita berbeda. Dengan negara barat. Negara-negara barat, kan gitu kan? Nah, artinya di negara kita itu memang dijunjung tinggi kebebasan berpikir, berpendapat, tapi ada pembatasan. Ada pembatasan. Tidak bebas-bebasnya gitu ya. Dan juga di konstitusi kita, di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada aturan itu. Ya kan, dalam pasal 28 huruf J, ya kan, ada dia hak asasi manusia itu diatur atau dibatasi oleh hukum, misalnya undang-undang kan gitu, atau juga dibatasi oleh hak asasi manusia orang lain atau HAM orang lain. Jadi bebas pun, tapi harus ada pembatasan ya. Tidak bebas sebebas-bebasnya, pikiran apa dikemukakan di depan umum, kemudian melanggar norma ya kita bilang, atau apalah nilai-nilai yang hidup di masyarakat gitu kan. Ini nggak boleh juga seperti itu ya. Tidak boleh. Kemudian sebenarnya di dalam penodaan agama ini ya memang gawangnya itu di pasal 156A begitu. Kemudian ketika diunggah melalui jejaringan internet gitu, masuklah dia di Undang-Undang ITE begitu ya. Apa perbedaan antara 156A ini KUH pidana dengan Undang-Undang ITE ini, Pak Dokter? Ya, jadi kalau di Undang-Undang ITE dia masuk dalam pasal 28. Nah, itu menyangkut soal ya kalau sekarang kan istilahnya ujaran kebencian. Hate speech ya. Di dalam pasal 28 itu barang siapa yang dia membuat dapat diakses kan gitu kan. Di dalam jaringan internet lah katakan gitu kan. Ya, suatu pikiran, pendapat, perkataan yang dia itu menyinggung soal suku, agama, ras dan antar golongan. Nah, itu di pasal 28 ada diatur. Ya memang di dalam pasal 28 ini tidak spesifik dia. Di situ menyangkut soal penodaan agama. Tapi di situ ada apabila menyinggung atau menghina ya, atau ujaran kebencian yang menyangkut soal suku, agama, ras dan antar golongan, ya itu bisa dikenakan itu. Jadi kalau dia dilakukan melalui jaringan jaringan internet, media sosial ataupun sarana lainnya kan begitu. Makanya ini sekarang kan media sosial ini begitu marak di tengah-tengah masyarakat. Jadi memang harus hati-hati ini.
Pak Dokter nih ya, harus hati-hati dalam menggunakan media sosial sehingga tak dikenakan pasal 156A ini ya. Betul. Jadi ya kalau misalnya dia menggunakan saluran informasi transaksi elektronik, bisa dua pasal ini, pasal 28 ya kan, dan pasal 156A ini bisa kenakan dua pasal. Oke. Kemudian ini kan di dalam pasal 28 dan pasal 156 ini kan menimbulkan permusuhan, menimbulkan perpecahan. Apakah ketika mau dijerat pasal tersebut itu harus ada dulu akibat yang timbul dari perbuatan seseorang, itulah tadi perpecahan, kemudian permusuhan antar umat beragama. Apakah ini harus timbul akibat ini? Ya, tidak harus. Nah, kalau dia Undang-Undang ITE itu dia kan? Katakanlah itu juga pasalnya sapu jagat kan gitu kan. Selagi dia menyinggung, kemudian menghina atau ujaran kebencian ujaran kebencian terkait dengan SARA, udah kena deh itu kan. Nah, jadi memang 156 ini ya sudah banyak sekarang yang kena dan banyaklah tokoh, kemudian orang-orang tertentu yang di luar tokoh juga terjerat oleh pasal ini gitu kan. Apakah memang efektif ini penegakan hukum melalui penerapan pasal-pasal seperti ini memenjarakan tokoh-tokoh tertentu? Apakah ini efektif untuk meredam lah katakan perbuatan-perbuatan penodaan agama ini? Ya, itu harus kita uji. Kan efektif atau tidak efektif itu kan perlu ada uji ataupun kajian. Tapi kalau kita melihat kan, memang Undang-Undang ITE ini agak unik dia. Kenapa? Semangatnya dulu kan Undang-Undang ITE ini lahir kan sebenarnya untuk menjaga perekonomian, kan gitu kan? Bagaimana supaya tidak cybercrime di bidang misalnya kejahatan kartu kredit terkait dengan perbankan. Sebenarnya semangat Undang-Undang ITE itu. Tapi dalam perjalanannya yang banyak terjerat itu bukan terkait dengan kasus pidana ekonominya kan gitu kan. Adalah ini tadi ujaran kebencian pasal 27 kan gitu kan, mulai dulu kasus kalau kita ingat ada salah satu rumah sakit pasien kan mengkritik pelayanan salah satu rumah sakit. Kan mulai dari situ dia dikenakan pasal ini ya, walaupun kemudian ada apanya lah kan. Kemudian ada pandang-pandangan itu pasal yang diseludupkan masuk gitu. Yang muncul kan ketika berbicara informasi transaksi elektronik kan dia bagian dari itu. Tapi sebenarnya semangat Undang-Undang ITE itu karena pada waktu itu kejahatan cybercrime di bidang ekonomi ini sangat marah kan gitu, banyak kan. Maka dibuat undang-undang itu. Tapi yang banyak dipakai itu adalah terkait dengan ujaran kebencian tadi. Kemudian Pak Dokter, ini balik lagi nih ke awal tadi, kasus-kasus yang saat ini sedang berjalan ini di Mabes Polri. MYW ya inisial itu ada kata-kata agama tertentu adalah fiksi, dia bilang gitu kan. Kalau kita kaji dengan penerapan pasal 156A, kemudian misalnya ketika pemeriksaan dan lain sebagainya, dia bisa membuktikan bahwa ada kefiksian di situ. Itu bisa nggak duduk pasal 156A dan 28 itu? Makanya dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada katakan tadi kajian itu tadi. Pertama harus ditelaah dulu, ya kan? Apakah termasuk yang dikatakan pelaku itu, MYB itu bagian dari penodaan terhadap agama? Ini kan di 156 karena dia kan ketika berdakwah berceramah dia menyampaikan itu. Masalah tersebar itu kan itu pihak yang lain dia yang kenakan. Artinya dia tidak khusus memproduksi seperti kita ini, kan tidak seperti itu. Jadi oke lah kita kesampingkan dulu Undang-Undang ITE-nya. Kita lihat dulu di pasal 156. Harusnya ketika dia 156 ini, yang menjadi pertanyaan, apakah sudah ada dulu kajian
Yang tadi saya katakan itu kan, ada dari sisi agamanya lah dikatakan. Ya, jadi dia berbicara di jamaah muslim, ya kan, di depan jamaahnya, berarti ada perlu ada perwakilan dari ustadz atau ulama ya beragama Islam ya untuk mengkaji tentang apa yang disampaikan Ustadz Yahya Wawi. Karena dalam konteks agama Islam dia berbicara itu. Nah, kemudian yang kedua, ya perlu juga dari kalangan agama yang disinggung oleh UYM itu. Ya, apakah yang dia disampaikan itu ya kan? Ya, menyinggung ya terkait dengan agama itu. Nah, kemudian juga dilihat dari ahli bahasa. Jadi perlu ahli-ahli dalam menelaah ya. Perlu. Ya seperti kasus Ahok itu kan enggak langsung dia. Ahok itu ditetapkan tersangka, ada diminta pendapat Majelis Ulama Indonesia karena waktu itu konteks Ahok ya dia sebagai pejabat negara ya dia membawa ayat-ayat Al-Qur'an kan begitu, bukan dia konteks sebagai dalam berdakwah, berarti ya yang menilainya itu adalah Majelis Ulama Indonesia, MUI pada waktu itu. Dan MUI waktu itu sudah menetapkan itu adalah penistaan agama, penodaan agama kan gitu. Nah, sekarang di dua kasus ini kita bicara dua kasus ini. Dua-duanya sudah ditangkap. Berarti kan sudah menjalani proses pidana. Apakah pada dua kasus ini itu sudah ditempuh? Nah, kalau dia yang satu lagi yang MK ya kalau saya tidak salah itu dia di saluran Zoom meeting ya kalau salah, atau YouTube. Nah, channel YouTube beliau itu. Channel YouTube dia dan bagian dari apa dia? Nah, saya juga kurang tahu apakah katakan khotbahnya atau diskusinya atau segala macam. Artinya di situ juga perlu ada dua, karena dia sebagai ya berbicara dia satu agama di situ, maka ahli agama situ perlu ada juga yang disinggungnya perasaan agama Islam itu juga perlu ada. Artinya kan gini, forumnya ini kan beda ini antara MK dengan MYW ya. Ini forumnya kan berbeda. Kalau yang MK itu forumnya jelas dia, atau katakanlah dia ya memang mau disebarkan sama dia, dengan channel dia mengatakan Allah kita bilang, dan itu nyebar langsung melalui media elektronik gitu. Sedangkan yang MWY ini agak susah nih MWY. Dia menyebarkan, dia tidak bermaksud sebenarnya menyebarkan melalui media elektronik gitu, betul ya. Tapi ada orang yang merekam kemudian disebarkan dengan media elektronik. Ini kan forumnya berbeda gini. Jadi dalam mendudukkan pasal 156 itu memang ada pengaruhnya ya. Forum ini tadi Pak Dokter. Nah, jadi sebenarnya kalau dari kasus yang MIW tadi itu dikesampingkan dulu undang-undang ITE-nya. Kenapa? Karena ya dia kan bukan memproduksi kan gitu kan. Lah. Mana tahu ada jejak rekam dia menyebarkan kan dia itu bisa dipasangkan lah pasal itu ya. Tapi kalau dia yang MK itu jelas dia di channel dia sendiri kan gitu dia sendiri, maka di situ semangatnya adalah undang-undang ITE. Nah, pasal 28 ya artinya tanpa undang-undang penodaan agama pun dengan undang-undang ITE dia udah bisa masuk. Nah, tapi kalau yang MIW itu ya dia 156 itu maka proses 156 itu yang harus dijalankan. Tadi yang saya katakan, adakah kajian dari ahli-ahli agama yang dua-dua dia singgung, kan gitu kan? Nah, baru ya ahli dari pidana, apakah itu sudah dilakukan? Nah, kalau yang MK itu ya undang-undang ITE ya polisi udah bisa ya, udah bisa, penegak hukum tinggal melihat itu ya nggak perlu pun ahli bahasa ya kita nggak bisa tapi kan itu terang benderang menyebut sedangkan dia berbicara bukan orang yang ahli di bidang agama itu, tapi dia berbicara soal itu kan gitu dengan itu kan bisa ke undang-undang ITE-nya, prosedur ITE lah artinya kan gitu. Prosedur yang di ITE-nya yang lebih menonjol ya.
Kalau di UYM itu ya yang penodaan agamanya. Iya, iya. Kecuali ada bukti misalnya dia membagikan atau men-share apa yang dia ceramah itu di media sosial dia, oke lah. Nah, tapi kan kita perlu lihat itu lebih lanjut kan. Kemudian menurut Pak Dokter, kira-kira ini kan di kasus MYW ini beliau dari agama tertentu dan dia pemuka agama tersebut, dia paham sekali gitu kan. Nah, dia sangat memahami lah gitu kan apa yang dia katakan pastinya gitu kan. Apa yang dia bicarakan dan dia katakan kepada publik dia akan memahami itu gitu. Nah, ketika dihadirkan misalnya ahli-ahli agama yang paham terhadap agama tersebut dan agama yang lain secara teologi dan sebagainya, kemudian dia bisa melakukan pembelaan diri terhadap dia untuk dia bisa pertanggungjawabkan lah gitu apa namanya perkataannya itu gitu kan. Nah, menurut saya ini kan perlu ahli nih dokter ya, perlu ahli nih gitu kan. Sejauh mana sebenarnya ahli-ahli agama dalam penerapan dan mendudukkan pasal-pasal 156A dan Undang-Undang ITE tersebut pasal 28 itu. Ya tentunya ahli agama itu adalah ahli agama yang punya otoritas. Yang bisa katakanlah menilai apakah bagaimana ini kedudukan yang disampaikan oleh MYW ini kan. Ya dalam hal ini kalau dia di agama Islam ya Majelis Ulama Indonesia kan gitu kan. Nah, karena itu yang punya otoritas kan gitu. Nah, kalau yang di agama Kristen misalnya apakah PGI kan gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya punya otoritas kan gitu. Artinya ya biarkanlah itu mengkaji. MUI mengkaji, ya kan? Kemudian PGI mengkaji. Yang kemarin di televisi saya ada melihat pandangan dari Majelis Ulama Indonesia pusat, kan gitu kan? Ya Sekretaris Jenderal kalau tidak salah. Di situ ada disampaikan pandangan apa? Nah, itu maunya penegak hukum ya meminta secara resmi pandangan itu. Yang tadi Bang Bambang katakan itu ada disampaikan dari Majelis Ulama Indonesia misalnya dia menyampaikan apa yang ada dalam konteks agama misalnya kan. Nah, perlu juga misalnya di pandangan yang disinggung. Berarti andai kata misalnya menurut MUI atau menurut kalau di agama lain itu PGI ya dan tokoh-tokoh yang lain, kalau misalnya satu perkataan itu tidak dinilai sebagai penodaan agama, bisa nggak dilakukan penegakan hukum terhadap itu? Tidak penindakan. Bisa. Kalau dia pakai pasal 156 kan gitu kan. Artinya sebelum dilakukan penindakan hukum, ini memang harus diukur secara agama ya, masing-masing ya. Untuk menilai unsur agama dan perasaan umat beragama itu, maka perlu ada yang otorisasi atau otoritas yang memastikan itu, menilai, mengukur ya. Ahli-ahli apa aja kira-kira yang dibutuhkan lah untuk menilai suatu perkataan, suatu kalimat sebagai suatu tindakan penodaan agama atau tidak, itu ahli apa kira-kira? Ya, kalau kontennya, substansinya sudah pasti tadi ahli agama. Kalau agama Islam MUI lah, Majelis Ulama Indonesia. Kalau agama Kristen PGI misalnya. Nah, kalau dari sisi bahasa kan gitu kan, ini kan ada menyangkut soal karena perkataan. Ya, kalimat ya, menafsirkan kalimat-kalimat tersebut ya. Kan gitu. Ya perlu ahli bahasa. Untuk menilai kalimat-kalimat itu. Nah, saya rasa dengan dua ini udah cukup. Cukup ya. Cukup untuk menilai ya. Untuk menilai. Nah, jadi nanti kesimpulannya ini menista atau tidak. Nah, itu harus ada kesimpulannya. Nah, ini apakah termasuk dalam penodaan, apakah termasuk dalam penistaan? Karena begini, di dalam hukum pidana itu yang dilihat itu adalah mens rea-nya. Ya kan itu dia kan, niat buruknya, niat jahatnya kan gitu, niat jahatnya kan gitu. Ya, kalau misalnya misalnya saya pernah melihat itu di media sosial ada debat antar agama, ya kan? Benar. Antar agama Islam misalnya Kristen. Nah di sini saling mengumumkan, lah itu kalau dia penjara semua. Nah tapi kan ini kan konteksnya kan berbeda, ilmiah, akademik,
dan itu masing-masing ada proporsinya kan begitu. Nah, dalam konteks apa yang terjadi itu, nah itu maka perlu ada yang menilai. Kita sendiri sebenarnya pun tidak bisa menilai ini kan gitu kan. Makanya perlu ada ahlinya lah untuk mengkaji itu. Memang mens rea itu titik pentingnya ya. Ya. Jadi walaupun misalnya orang melakukan kesalahan tapi memang ya dia tidak bermaksud atau memang ada tidak kesengajaan dan sebagainya atau memang tak ada niat lah dia gitu kan. Kalau sekarang kan semangat undang-undang ITE itu kan sudah agak bergeser nih ya, seperti perintah Kapolri itu kan, kalau dia minta maaf, dia mengklarifikasi kan, tidak pidana itu kan tidak menjadi ujung katakanlah yang utama kan itu kan. Artinya apa? Ultimum remedium kan. Ultimum remedium. Pamungkas kan gitu kan. Nah, itu hampir sama dengan penodaan agama tadi juga. Nah, jadi kalau misalnya dalam proses ini ada klarifikasi ya gitu. Oh, maksud saya itu bukan itu, maksud saya begini. Berarti kan itu tidak ada niat buruk misalnya kan gitu. Tapi kalau ketika diklarifikasi dia, iya saya memang menyampaikan itu, saya begitu. Nah, itu baru ada niat jahatnya. Tapi dibenarkan itu secara hukum pidana, kira-kira meminta maaf, kemudian mengklarifikasi. Sementara misalnya ya unsur-unsur di dalam pasal itu sudah terpenuhi gitu. Kemudian perkaranya itu tidak dilanjutkan gitu kan. Nah, itu secara hukum pidana itu dibenarkan atau tidak itu? Ya sebenarnya karena itu ada di semangat undang-undang itu tadi PS tahun 1995 itu semangatnya itu ada di situ. Nah, kalau di undang-undang ITE ya kan kelemahannya dia tidak masuk dalam undang-undang ITE itu. Restoratif justice-nya kan itu kan restoratif justice-nya. Itu ya edaran Kapolri kah namanya atau apa, tapi kan itu tidak di undang-undang ya. Memang apalagi kemarin Menko Polkam menyampaikan ya agak juga untuk merevisi ini katanya. Kalau nanti ini direvisi orang banyak kan gitu kan. Nah, tapi seharusnya kalau memang ada semangat seperti itu ya masuklah di dalam pasalnya. Di dalam undang-undang ITE itu. Memang sebenarnya kalau di asas pidana itu kan jelas ultimum remediumnya itu kan jelas sebenarnya. Jadi artinya kalau memang sudah meminta maaf, diklarifikasi, saling memaafkan, itu kan akan lebih baik, Pak Dokter ya. Dibandingkan harus mengedepankan pidana ini ya. Kalau terkait dengan ketertiban umum, ya itu pendekatan persuasif perlu kan, kecuali ya pada tidak pidana kejahatan ataupun korupsi segala macam itu kan nggak apa. Nah dalam konteks ini kan terkait dengan ketertiban umum, ya kan. Tujuannya kan agar tidak sembarangan orang mencaci atau misalnya tidak sembarang orang mengganggu orang lain sehingga stabilitas itu kan menjadi terganggu kan gitu. Itu sebenarnya semangatnya. Tapi ketika misalnya ada pendekatan-pendekatan ya kan supaya misalnya mendinginkan situasi atau kadang-kadang ini masih kabur. Ya, masih kabur apa yang dijelaskan itu tidak jelas arahnya kemana, tapi ketika diklarifikasi ada maksudnya yang diketahui, maksud sebenarnya bagaimana. Nah itu kan bisa diselesaikan secara musyawarah, mencari jalan keluar, biar adem dia ya. Ya biar adem. Sebenarnya semangat ini undang agama ini kan seperti dikata Bardawat Nawawi Arif tadi kan memelihara agama, memelihara perasaan umat beragama dan memelihara ketertiban umum. Nah, ada di situ ketiga ketertiban umum itu. Ya kalau orang udah resah, tercabik-cabik rasa kan bisa terjadi gejolak kan. Menurut Pak Dokter kira-kira ya memang ini dilematis ya, menjaga ketertiban antar umat beragama ini memang sangat dilematis. Kemudian di dalam perkembangannya juga kalau kita lihat dengan penegakan hukum terhadap penodaan agama ini, kalau menurut saya ini semakin renggang dia perbedaan antara umat beragama ini dengan penindakan-penindakan seperti ini. Menurut Pak Dokter, kira-kira PNPS 1 tahun 1965 itu masih relevan nggak diterapkan di masa sekarang ini?
Ya dengan situasi sekarang ini masih relevan. Masih relevan ya. Masih relevan. Ya kita perlu ada penyangga. Perlu ada instrumen untuk penyangga agar masyarakat ini bisa tertib tenang. Ya itu aja undang-undang ITE aja pemerintah tidak mau melakukan revisi. Kenapa? Karena merasakan perlu untuk tadi penyangga tadi masih perlu dipertahankan, masih perlu dipertahankan kan gitu kan, karena ini kan dengan semakin majunya teknologi komunikasi informasi makin gampang, orang makin mudah, apalagi ada penelitian netizen kita ini kan paling kasar katanya kan, paling kasar ini katanya. Jadi masih perlulah Nah, jadi dengan situasi seperti itu masih perlu. Hanya saja seperti tadi kita katakan bahwa semangat undang-undang itu jangan dilupakan. Ya perlu ada dialog. Ada apa? Kan kalau ini kan karena dibiarkan kan gitu kan. Ya sebenarnya kan diklarifikasi sebenarnya. Nah, diklarifikasi dari MYW misalnya, kenapa dia menyampaikan seperti itu, orang yang sudah berpindah agama dia menyebut-nyebut itu, itu kan perlu ada klarifikasi. Begitu juga misalnya dari yang satu lagi kan gitu kan, itu kan perlu juga klarifikasi kan gitu. Dia juga dari agama Islam pindah ke agama Kristen kan gitu kan, karena dia menyinggung kaitan umat beragama yang lain, maka itu kan perlu ada klarifikasi. Maksudnya apa kan gitu kan? Ya, memang menjaga kebinekaan tunggal ika ini berat ini Pak Dokter ya. Iya. Karena yaitu tadi keberagaman, ini ideologi, keyakinan, apalagi yang seperti ini kan payah untuk dimatikan dia ya. Dia hidup terus di dalam pemikiran seseorang itu. Kecuali kalau bertobat mungkin ya, kalau bahasa agama Islamnya gitu ya, bertobat. Kemudian kembalilah kepada jalan yang benar. Terakhir Pak Dokter, dalam penegakan hukum soal pasal 156A, kemudian Undang-Undang ITE pasal 28, apa kira-kira saran dan pendapat Pak Dokter agar supaya ya ke depannya akan lebih baik lagi dalam penegakan kedua pasal tersebut? Ya sebenarnya kita ini masyarakat Indonesia ini kalau dilihat dari jauh lebih toleransi kalau saya melihat sebenarnya. Kita ini sudah 76 tahun merdeka, sudah bisa menjaga kebinekaan ini dengan usia yang seperti itu sudah bagus. Kenapa? Karena kita punya landasan Pancasila. Ya kan? Ada riak seperti ini, ya mungkin satu karena semakin berkembangnya teknologi komunikasi informasi, kemudian di samping juga ada muatan politik. Itu dia yang semakin situasi semakin berkembang ya kan. Nah, karena ya sebenarnya masa-masa seperti ini dari zaman dulu udah ada ya. Udah munculnya kan gitu kan. Dan kalau dari dulu-dulu ini kan, tapi karena dia di media sosial, orang bisa mengakses semuanya. Jadi atau bisa juga kan masalahnya udah lama-lama. Akhirnya terbahas lagi atau dia dipermasalahkan lagi kan begitu. Itu tadi karena perkembangan teknologi ini tadi kan gitu. Makanya sebenarnya perlu forum kan gitu. Perlu forum, ya nggak harus misalnya seminar enggak. Dia bisa dimanfaatkan teknologi itu juga. Nah, teknologi itu juga kan gitu. Artinya dengan sarana komunikasi itu juga ya di pihak ahli agama, katakan ulama kalau di Islam atau misalnya di Kristen pendeta itu perlu juga berbicara. Perlu berbicara kan gitu kan. Dalam artian karena ini katakanlah batas ya, dengan perkembangan teknologi ini batas-batas itu semakin tidak bisa dihindari ya. Maka perlu ada penjelasan kan begitu kan. Ketika misalnya menyinggung soal ini itu maksudnya apa kan. Atau lebih diperkuatkan ini forum antara umat beragama ini. Jadi ketika ada persoalan-persoalan seperti ini dirembukkan dulu dong gitu kan. Dibicarakan dulu dong supaya
ya menyelesaikannya dengan kepala dingin, Betul. dengan semangat kebinekaan. Betul. Jangan menimbulkan langsung ke upaya hukum pidana. Ya. Melanggar ultimum remedium Ya. tadi, Pak Dokter ya. Ya. Sebenarnya ya pidana ini adalah upaya hukum terakhir gitu ya. Iya. Jangan terus. Ya, ultimum remedium itu kan pidana itu yang terakhir kan. Iya. Kan? Nah, makanya terkait dengan permasalahan-permasalahan di masyarakat ini kan sebenarnya pendekatan-pendekatan kekeluargaan, gitu kan, pendekatan persuasif ataupun dalam tataran edukasi, Iya, gitu iya. kan, itu sebenarnya. Nah, tapi sebenarnya yang dikatakan misalnya toleransi itu kan, ya katakan kita ya bukan mengurusi dapur orang Ya, lain, gitu. ya. Ya, kecuali misalnya konteksnya itu adalah katakanlah ilmiah. Itu lain kan gitu. Itu kebebasan tadi berpikir ilmiah. Tapi menyangkut soal kebebasan komunikasi itu kita harus memilih-milih. Iya. Nah, misalnya ini yang disampaikan di ruang publik ini. Iya. Kalau yang bisa semuanya yang begini. Iya. Harus pandai-pandai lah kita ini dalam memilah ini sekarang ini. Terima kasih Bang Riza, Bang Dokter. Terima kasih, Ya, Bang. mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya dengan isu-isu yang lain. Ini diskusi kali ini sangat berarti karena memang kasus penodaan agama ini ya akhir-akhir ini menjadi tren ya, menjadi hangat di media massa, bahkan di diskusi-diskusi antara waktu kita ngopi dan sebagainya. Ini menjadi pembicaraan. Mudah-mudahan ini dengan harapan ini bisa makin meredam lah gitu ya, semangat kebinekaan tadi ya. Makasih Bang Dokter ya. Terima kasih. Sehat selalu. Sehat selalu ya kan. Sukses. Sukses Litigasi TV. Iya. Sahabat Litigasi, itulah tadi diskusi kami bersama dengan Bang Dr. Riza Zarjani, ahli hukum pidana. Semoga memberikan pencerahan, memberikan informasi sehingga kita ini tidak terlalu terbawa emosi ketika ada persoalan-persoalan yang sedikit saja menyinggung persoalan agama. Dan kita timbulkan semangat kebinekaan tunggal ika, kita berbeda tapi tetap kita sama dalam kerangka, dalam frame Indonesia Raya. Kita pertahankan Indonesia supaya tetap utuh dalam waktu yang tidak kita tentukan. Demikian, kalau ada kesalahan, kekurangan, kami berdua ya Bang Riza ya. Nah, mohon dimaafkan. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.